Halo teman-teman, kalian pernah nggak memperhatikan bentuk-bentuk di sekitar kalian? Misalnya atap rumah, rambu lalu lintas, atau sudut meja, semuanya ternyata punya kaitan dengan matematika loh. Hari ini kita akan membahas dua hal penting yang sering banget muncul dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sudut dan segitiga. Yuk kita belajar bareng supaya tahu kenapa dua hal ini penting banget dalam dunia geometri dan juga dalam kehidupan nyata. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita tahu dulu apa sih tujuan belajar kita kali ini. Setelah menonton video ini, teman-teman diharapkan bisa menjelaskan apa itu sudut dan bagian-bagiannya, mengenali jenis-jenis sudut dan segitiga, serta bisa menemukan contoh nyata dari keduanya di sekitar kita. Jadi, nanti bukan cuma tahu teorinya, tapi juga bisa melihat langsung penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Seru kan? Yuk kita mulai. Sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu sudut. Teman-teman, coba bayangkan dua garis yang bertemu di satu titik, seperti dua sisi pintu saat dibuka. Nah, ruang yang terbentuk di antara dua garis itu disebut sudut. Titik tempat kedua garis bertemu disebut titik sudut, dan garis-garisnya disebut sisi sudut. Sudut ini bisa kecil banget, bisa juga lebar banget, tergantung seberapa jauh dua garis itu terbuka. Untuk mengukurnya, kita biasanya pakai alat yang disebut busur derajat. Alat ini membantu kita tahu besar sudut dalam satuan derajat. Mudah kan? Biar makin jelas, yuk kita lihat gambar sudut ABC ini. Garis AB dan BC itu disebut sisi sudut. Sementara titik B di tengahnya adalah titik sudut. Setiap sudut pasti punya ketiga bagian ini. Biasanya kita menuliskan nama sudut dengan 3 huruf seperti ini, supaya mudah membedakan satu sudut dari yang lain. Misalnya, kalau ada sudut ABC dan CBD dalam satu gambar, kita bisa langsung tahu yang mana yang dimaksud. Jadi, penulisan seperti ini membantu banget saat kita belajar geometri. Sekarang, yuk kita kenalan dengan jenis-jenis sudut. Ada 3 jenis utama yang penting banget kamu tahu loh. Pertama, sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Bentuknya kecil dan tajam, seperti jarum jam saat menunjukkan pukul 1. Kedua, sudut siku-siku, besarnya tepat 90 derajat. Contohnya di pojok buku atau ujung meja. Dan yang ketiga, sudut tumpul, besarnya lebih dari 90 derajat. Contohnya saat gunting kamu buka lebar. Nah, dari 3 jenis ini, kamu bisa mulai mengenali bentuk-bentuk sudut di sekitar kamu dengan mudah. Ayo, sekarang kita lihat contohnya di dunia nyata. Saat kamu membuka buku, bagian tengahnya membentuk sudut siku-siku. Kalau kamu membuka gunting lebar-lebar, sudutnya jadi tumpul. Lalu perhatikan jam dinding saat jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 2. Itu sudut lancip. Jadi, tanpa disadari, setiap hari kamu melihat berbagai macam sudut di sekitar kamu. Menarik banget kan? Sekarang kita lanjut ke segitiga. Dari namanya aja udah ketahuan, segitiga artinya 3 dan sisi artinya garis. Jadi, segitiga punya 3 sisi dan 3 sudut. Kalau semua sudutnya dijumlahkan, hasilnya pasti 180 derajat. Ajaib kan? Meskipun bentuk segitiga bisa beda-beda, aturan ini selalu berlaku. Dan tahukah kamu, banyak bangunan kuat seperti jembatan atau menara menggunakan bentuk segitiga, karena struktur ini kokoh dan stabil. Sekarang kita lihat dari panjang sisinya. Kalau ketiga sisinya sama panjang, itu namanya segitiga sama sisi. Kalau 2 sisinya sama panjang, itu segitiga sama kaki. Dan kalau ketiganya berbeda panjangnya, itu segitiga sembarang. Mudah kan? Kamu bisa lihat bentuk-bentuk ini di sekitar. Misalnya, atap rumah sering banget berbentuk segitiga sama kaki. Jadi, segitiga bukan cuma bentuk di buku, tapi juga bentuk di dunia nyata.
Kalau tadi berdasarkan sisi, sekarang kita bedakan berdasarkan sudutnya. Segitiga lancip punya 3 sudut kecil, semuanya kurang dari 90 derajat. Segitiga siku-siku punya 1 sudut, pas di 90 derajat, seperti di penggaris segitiga. Dan segitiga tumpul punya 1 sudut besar, lebih dari 90 derajat. Tiap jenis segitiga punya karakter unik, dan banyak banget digunakan dalam desain, bangunan, dan perhitungan matematika. Sekarang coba lihat sekitar kamu. Atap rumah itu segitiga sama kaki. Rambu lalu lintas peringatan bahaya itu segitiga sama sisi. Tangga yang disandarkan ke dinding, nah itu segitiga siku-siku. Jadi bentuk segitiga ini ternyata sangat sering kita temui, dan bahkan membantu kita memahami bagaimana benda-benda dibuat agar seimbang dan kuat. Oke teman-teman, sekarang kita simpulkan yuk apa yang sudah kita pelajari. Sudut terbentuk dari 2 garis yang berpotongan dan bisa berupa lancip, siku-siku, atau tumpul. Sedangkan segitiga punya 3 sisi dan 3 sudut. Dengan berbagai jenis berdasarkan sisi dan besar sudutnya, dari 2 konsep ini kita belajar bahwa matematika nggak cuma soal angka, tapi juga tentang bentuk dan struktur di sekitar kita. Sekarang, coba pikirkan sebentar. Kalau kamu melihat rumah, jendela, atau papan reklame, bentuk apa yang kamu lihat di sana? Ada sudut, ada segitiga kan? Nah, dengan memahami 2 hal ini, kamu jadi bisa melihat dunia dari sudut pandang matematika, bahwa setiap bentuk punya makna dan fungsi. Yuk biasakan untuk mengamati hal-hal sederhana di sekitar kamu, dan kaitkan dengan pelajaran yang kamu pelajari hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, yuk kita tes dulu pemahaman kamu. Pertanyaannya gampang banget loh. Segitiga apa yang punya 1 sudut 90 derajat? Pikir sebentar ya. Benar banget, segitiga siku-siku. Kalau kamu bisa jawab ini dengan cepat, berarti kamu udah ngerti konsepnya dengan baik. Keren banget. Teman-teman, terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Semoga setelah ini kalian makin semangat belajar matematika, karena di setiap bentuk dan sudut yang kalian lihat ada ilmu menarik di baliknya. Jangan lupa terus belajar, terus penasaran, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.